Energi ada yang besar, ada yang kecil. Energi ada yang positif, ada yang negatif. Energi bisa menular, bisa terproyeksikan. Energi bisa ditarik. Kalau kita bisa menarik energi orang lain, kita pun bisa ditarik energinya oleh orang lain dengan frekuensi yang sama atau yang lebih besar. Energi bisa saling menolak, energi bisa bersinergi, energi bisa dirasakan, energi bisa ditransfer, energi bisa dibuang. Kenapa kita bisa merasakan energi? Karena interaksinya didapat dari range gelombang elektromagnetik yang kita miliki. Interaksi itu didapat karena ada persinggungan atau sinergi ataupun tolak-menolak. Orang yang negatif otomatis akan mental kalau berhadapan dengan orang yang positif. Dia akan sebisa mungkin menghindar dari orang yang positif. Kita bisa bersinergi dengan energi apapun, termasuk dengan energi yang dihasilkan oleh benda mati. Contohnya adalah sinergi kita dengan rumah. Rumah bisa terlihat segar, kokoh, dan menyenangkan ketika dia terisi oleh para penghuninya. Terjadi sinergi antara benda mati dengan manusia. Tetapi ketika manusia itu pindah, rumah itu menjadi kosong, maka tidak ada lagi sinergi. Rumah itu bisa menjadi rusak dan hancur. Energi bisa menular. Itu sebabnya orang yang positif tinggal di lingkungan yang banyak negatifnya, maka ia akan terbawa negatif. Dan begitu sebaliknya. Itulah sebabnya kenapa kita harus memilih teman pergaulan. Karena itu menentukan akan menjadi apa kita. Akan menjadi positif atau negatif. Frekuensi dari sebuah energi bisa sangat besar. Mau itu positif ataupun negatif, tergantung dari keselarasan antara pikiran dan perasaan kita. Otomatis frekuensi energi kita rendah karena tidak adanya keselarasan antara pikiran dan perasaan. Di dalam sebuah penelitian, frekuensi seseorang itu menentukan dia sakit apa. Orang dengan frekuensi tertentu biasanya mengidap penyakit itu. Dan ketika dilakukan penelitian, orang-orang yang berfrekuensi sama-sama mengidap penyakit tersebut. Frekuensi tertentu juga bisa menentukan kita sedang berada di level emosi yang seperti apa. Apakah kita sedang galau, sedang terpuruk, sedang senang, sedang bahagia, dan seterusnya. Pikiran dan perasaan akan menimbulkan prasangka, dan prasangka itu akan membawa kesadaran emosi kita pada level tertentu. Ini ada bagannya dan linknya sudah saya sertakan untuk mempelajari lebih detail tentang level-level kesadaran emosi. Jadi kita bisa tahu kita itu berada di level frekuensi yang mana. Apakah di force atau yang negatif, ataukah kita berada di level power atau positif. Orang yang peka biasanya bisa merasakan energi. Dia notice ketika ada energi yang terjadi di sekelilingnya. Energi A menarik energi B, ataupun ada seseorang yang sedang menarik energinya, dia notice. Nah, notice ini disebut dengan intuisi atau firasat. Kepekaan seseorang bisa dilatih melalui keheningan, melalui ibadah, melalui sebuah ujian hidup, melalui muhasabah atau introspeksi, melalui perenungan dan pengalaman-pengalaman hidupnya.